Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita melanjutkan kajian-kajian kita, terima dulu salam misra dari aku dan kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, semoga selalu always selalu tidak pernah nepo dan nepo tidak pernah, ya, untuk menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, ya. Jangan diunduh, dipotong-potong lalu di-upload, ya, di-re-upload, diunggah ulang, jangan, ya. Berikutnya untuk semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doanya juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita melanjutkan kajian kita, ya, dalam suasana akhir pekan, weekend, tentunya materinya yang santai-santai saja dan masih melanjutkan yang kemarin, ya. Maka aku baca dulu komentar dari siapa ini? Sebentar. Dari Ray Dendi, ya, yang kemarin belum sempat terbaca. Ini Mak Gus JM, ya. Konsep soteriologi salib Paulus itu hanya justifikasi karena peristiwa penyaliban telah terjadi duluan. Kemudian Paulus membuat pembenaran. Peristiwa penyaliban dalam ajaran Kristen adalah yang fundamental. Adakah nubuatan terkait dengan penyaliban ini? Adakah firman Yesus yang menerangkan tentang penyaliban dirinya? Apakah Yesus mempersembahkan dirinya untuk disalib? Atau Yesus ditangkap kemudian diadili? Apakah Yesus dalam keadaan sukacita atau Yesus ketakutan menjelang penangkapan dirinya? Renungkan dan belajar lagi dan lagi. Salam Isra. Oke, itu sudah ditanggapi 7 penanggap, itu banyak sekali, ya. Oke, itu dari Kang Mas Ray Dendi yang ada di Jakarta. Kemudian ini ada sebentar yang belum aku baca. Mas Denny Ribeiro, Isa Al-Masih dalam Al-Quran dari sudut pandang saya. Isa adalah kalimatullah, kalimat Allah itu kalau dalam Islam dia jadi satu bacanya, kalimatullah gitu, ya, nggak dipenggal begini. Tapi tidak apa-apa, beliaunya kan kafir jadi tidak tahu, ya. Isa adalah kalimat Allah dan rohnya diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perawan Maryam dengan gelar Al-Masih tanpa makna. Itu kesimpulan beliau, ya, kita terima dulu, katanya Al-Masih tanpa makna. Ketika hendak disalib, diserupakan wajahnya, diangkat ke hadiratnya. Dan orang berbantahan tentang siapa yang disalib. Sehingga membuat miliaran orang yang percaya kepada penyaliban tersebut menjadi kafir. Setelah itu dihujat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang Nabi junjungan mereka Muhammad adalah kekasih Allah, diberikan hak istimewa yang tidak ada manfaatnya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat muslim sebagai kataman Nabi. Ketika diracun, dia biarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati akibat diracun.
Berikutnya, logika dan akal waras Muslim dengan ajaran ini bagaimana? Oh, ini tanya dia, ya. Tanya. Saya tak pikir hanya memberikan pernyataan tentang sudut pandangnya gitu. Tentang Al-Masih tanpa makna, itu aku mau tanya dulu, kesimpulannya diambil Al-Masih tanpa makna. Ini kan sudut pandang, artinya kesimpulan kan? Dari mana itu disimpulkan? Supaya aku bisa jawab. Kalau Al-Masih itu tanpa makna. Ya, oke. Berikutnya apa ini? Disalibkan sehingga membuat miliaran orang yang percaya kepada penyaliban tersebut menjadi kafir. Setelah itu dihujat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku juga nggak tahu ini dari mana. Apanya? Misalkan kamu sebutkan ayat ini, jadi menurutku begini gitu. Jadi ini bebas, lepas gitu loh. Jadi aku agak sulit mengomentarinya, memberi jawaban atas pertanyaannya, ya. Nah ini, sedang Nabi junjungan mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah, diberikan hak istimewa yang tidak ada manfaatnya buat Allah Subhanahu Wa Taala dan umat Muslim sebagai kataman Nabi. Lah kalau nggak ada manfaatnya nggak mungkin dong dijadikan panutan. Sekarang bagaimana kami mau berislam tanpa kehadiran Kanjeng Nabi? Seperti bagaimana teman-teman Nasrani mau bernasrani tanpa kehadiran Isa alaihi salam. Bagaimana teman-teman Yahudi mau beryahudi kalau tidak ada kehadiran Moses? Jadi kok ditanya apakah ada manfaatnya? Ya sangat. Karena dia akan membawa kami dalam sebuah keselamatan. Semua para nabi itu membawa umatnya kepada keselamatan. Makanya ketika dibacakan bahwa dikatakan oleh Yesus bahwa dia adalah jalan kepada Bapa, tidak ada satupun yang sampai, tidak ada apa ya? Aku adalah jalan kehidupan dan benar, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu benar. Itu kan intinya bahwa Yesus itu jalan keselamatan. Benar. Tapi ingat, semua nabi itu membawa kita ke dalam jalan keselamatan, bukan hanya Yesus saja. Kalau Yesus sebagai jalan keselamatan, iya, tapi kapan? Ya ketika pada era kenabiannya. Ketika sudah berganti ke Kanjeng Nabi Muhammad, jalan keselamatan itu ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Memang nggak ketemu karena kerangka berpikirmu parsial, sedangkan aku holistik, menerima semua nabi. Jadi kalau bilang tidak ada manfaatnya ya terlalu jauh ya. Tentang diracun, siapa bilang mati diracun? Hadisnya bisa kita perdebatkan. Nggak tahu, aku sudah pernah bahas belum ini di videonya, aku lupa. Udah 1000 lebih video kita. Kalau mati diracun seharusnya dia tidak perlu waktu, saat itu juga selesai sudah. Tapi kan tidak ada sekian jarak waktu. Jadi hati-hati ya. Jangan karena kita buru-buru membaca cerita itu langsung disimpulkan. Orang dari peristiwa diracun dan kematian Kanjeng Nabi itu ada sekian jarak waktu. Kecuali pada waktu itu diracun, pada waktu itu juga mati. Selesai sudah. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan ketika diracun dibiarkan oleh Allah, bagaimana kalau gantian? Ketika dihajar, ketika diludahi, ketika ditampar, ketika disalib, dibiarkan sama Allah sampai dia teriak-teriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Gimana kalau begitu? Kalau kita sama-sama dudukkan tentang diracun dibiarkan, itu dihajar, digampar, dibiarkan juga. Jadi coba kita dudukkan dalam satu atas meja yang sama. Masalahnya kan seperti apa yang dikatakan oleh Ray Dendi tadi. Peristiwa penyalipan itu sudah ada lebih dahulu. Jadi anakronismenya di situ. Kalian tahu nggak apa istilah anakronisme?
Baru kemudian peristiwa ini dikapitalisasi oleh Paulus untuk membangun dogma dia. Dan itu diterima oleh publik kekristenan sebagai soteriologi salib, keselamatan pada salib. Kecuali Paulus membangun dulu soteriologi salib sebelum penyaliban. Nah, itu baru orang mengatakan bahwa Paulus tidak mengkapitalisasi. Kan masalahnya di sana, Mas. Jadi kalau misalkan diracun mati, ya matinya saat itu, nggak menunggu waktu. Jadi nggak tepat kalau dibilang dibiarkan oleh Allah. Nah, yang dibiarkan oleh Allah itu adalah ketika ya bagaimana Yesus, ini dalam perspektif Kristen aku membacanya ya, digampari, diludahi sampai akhirnya dihabisi dengan cara hina seperti itu sampai dia teriak-teriak. Kenapa kok dibiarkan? Ya larinya nanti paling ke soteriologi salib tadi itu. Oh, dia untuk menebus dosa. Untuk menebus dosa kok dia teriak-teriak? Kan harusnya dia tahu bahwa aku datang itu untuk menebus dosa. Ngapain juga teriak-teriak? Seperti Yunus itu tidak perlu teriak-teriak. Justru dia mempersilahkan. Karena dia tahu apa yang harus dia emban. Resiko apa yang harus dia tanggung. Lemparkan aku ke laut supaya kapal ini tidak lagi terserang badai. Itu Yunus seperti itu. Nah, kalau Yesus itu memang datang untuk menebus dosa, tidak perlu ada pengkhianat. Yang kamu bilang pengkhianat dapat rahmat, ada pengkhianat kok dapat rahmat. Nggak perlu ada siapa itu? Yudas Iskariot. Yang sekarang jadi debat tebal, apakah dia pengkhianat atau dia pahlawan? Kan gitu. Jadi itu tanggapanku ya. Itu yang bisa aku berikan ya. Jadi seharusnya kalau pendapat itu ada ayat ini, pendapat saya ini gitu. Kalau global gitu aku jadi kurang bisa begitu rinci menanggapinya. Oke, aku akan beri komentar tentang komenmu yang awal justru. Ya. Yang awal, yang kemarin aku belum sempat baca karena aku harus mengapresiasi dari Bapak dosen kita ya, Sili Ginting ya. Gini, Denny Reberu. Penggelaran Al-Masih pada nama Isa dalam Al-Quran adalah sebuah informasi yang minim. Nah, ini kamu bilang minim. Tadi kamu bilang tanpa makna. Kalau minim meskipun minim tapi kan ada maknanya. Kan sudah berubah lagi kamu. Ya, oke. Bukan saja minim informasi tapi mendegradasi makna di balik gelar tersebut. Ada berapa lama, Le? Jadi gini, Mas. Ya. Begini. Kita harus dudukkan ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Ini kan sama-sama Abrahamic faith. Cara pandang ketiga agama ini terhadap sosok Yesus itu beda. Kalau di Facebook aku sudah pernah tulis, tapi dalam bentuk video sudah atau belum ya? Ini aku katakan satu nada tiga suara. Nadanya sama-sama nada A. Substansinya sama-sama menjurus kepada satu sosok Yesus. Nadanya sama dengan tanda sama-sama nada A, tapi tiga suara. Yang satu A mayor, satunya A minor, satunya A yang kalau kita musik jazz itu bisa miring dia nadanya. Kalau C menjadi cis gitu. Artinya Yahudi memandang Yesus itu beda. Kristen memandang Yesus beda, Islam ya beda juga. Nah, sekarang aku yang mau komentari yang kamu katakan bahwa mendegradasi ya. Ini salah benar. Salah besar. Ya, justru lihat penjelasanku. Yesus itu di tangan Yahudi sama sekali tidak bernilai. Dia direndahkan sampai ke titik nol. Sebagai nabi saja dia tidak dianggap oleh Yahudi.
Walaupun mereka sama-sama Bani Israel. Yesus itu Bani Israel. Ditolak oleh Yahudi dan dinistakan senista-nistanya sampai disalib, ditelanjangi seperti itu. Itu kan kedengkian Yahudi. Jadi Yesus disalib itu karena dengki Yahudi, bukan menebus dosa. Gitu loh ya. Karena dengki Yahudi. Nah, jadi kalau mau katakan mendegradasi itu, yang mendegradasi itu bukan Islam, tapi Yahudi. Gitu loh. Ya. Oke, Yesus direndahkan oleh Yahudi. Serendah-rendahnya sampai ke titik nol. Berikutnya datang Kristen. Kristen mengangkat Yesus setinggi-tingginya sampai menjadi Allah dalam proses deifikasi atau apoteosis. Yesus diangkat sampai yang manusia dikatakan dia sebagai Allah dalam konsep Tritunggal dan oneness juga. Jadi seperti Barat Timur. Ya, sebetulnya kalau kamu paham, yang mendegradasi itu bukan Islam. Nanti kita lihat posisi Islam di mana. Yang mendegradasi Yesus itu adalah Yahudi, direndahkan sampai ke titik nol. Datang Kristen diangkat sampai setinggi-tingginya. Yang satu merendahkan serendah-rendahnya, datang Kristen diangkat setinggi-tingginya sampai yang namanya makhluk dijadikan Allah. Jadi ada makhluk menjadi Allah itu yang disebut apoteosis atau deifikasi, yaitu terjadi pada Kristen ini. Karena rasio nggak akan menerima ada Allah kok menjadi manusia. Untuk apa Allah menjadi manusia? Ya, paham ya? Posisinya, paham ya? Yesus dihentakkan serendah mungkin oleh Yahudi, kemudian diangkat setinggi mungkin sampai menjadi Allah oleh Kristen. Baru datang saudara termudanya, Yahudi, Kristen yang berawal dari Nasrani, Islam. Sekitar abad ke-6, ke-7. Islam ini justru memposisikan Yesus secara tepat, akurat. Yesus yang direndahkan ke titik nol oleh Yahudi diangkat oleh Islam. Lu Yahudi, bukan dia yang lu salib. Jangan sok lu. Diangkat. Yang salahnya sih teman-teman Islam terlalu lugu ketika membaca, ketika diangkat dikirain diangkat fisiknya nanti turun lagi. Itu kan akidah teman-teman Kristen. Kamu itu seperti bebek aja, ngikut aja. Tahu ya, yang direndahkan oleh Yahudi diangkat oleh Islam, diangkat ke atas. Oke, ini satu sisi. Lihat sisi lain. Yesus yang ditinggikan setinggi-tingginya sampai menjadi Allah oleh Kristen, oleh Islam diturunkan sesuai dengan harkatnya. Apa? Dia itu nabi yang dimuliakan oleh Allah, bukan Allah. Jadi artinya Islam itu justru menundukkan, mendudukkan, memposisioningkan Yesus secara tepat. Dia tidak boleh dihinakan sehina-hinanya, maka dia harus diangkat. Tapi dia tidak boleh ditinggikan setinggi-tingginya, maka dia harus diturunkan. Jadi gimana aku mengilustrasikannya sulit. Yang tinggi diturunkan, yang rendah ditinggikan, sampai menemui titik tepat di mana Yesus harus didudukkan. Siapa dia? Dia adalah manusia yang terpilih, yang dimuliakan oleh Allah, menjadi salah satu dari sekian banyak nabinya. Jadi kalau kamu bilang Islam mendegradasi, kamu belajar lagi.
Ya. Belajar lagi bagaimana. Sebetulnya tanpa kamu ketemu oleh teman-teman Yahudi, kamu baca Alkitab, itu sudah ngerti kok kamu. Jadi salah sasaran. Kamu coba sekali-sekali diskusi sama teman-teman Yahudi. Nggak dihargai itu Yesus. Tapi kamu diskusi sama teman-teman Islam, contohnya aku. Kapan aku pernah menghujat Yesus pribadi? Nggak berani aku, nggak boleh. Karena dalam Islam itu harus dihormati. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Islam mendegradasi, itu salah alamat, bos. Ya, saranku sih banyak belajar, banyak literasi, sejarah. Kalau bisa diskusi dengan teman-teman Yahudi juga itu lebih bagus. Ya, justru Islam lah, ya, yang memposisikan Yesus secara tepat. Makanya kepada para mu'alaf aku bilang, Anda tidak kehilangan Yesus di dalam Islam. Tidak. Anda justru memiliki Yesus secara tepat di dalam Islam. Dia tidak boleh direndahkan serendah-rendahnya. Dia juga tidak boleh ditinggikan setinggi-tingginya. Tapi dia diposisikan pada tempatnya sebagai hamba Allah yang dipilih, yang dimuliakan, diangkat oleh Allah menjadi salah satu utusannya. Seperti bagaimana nabi-nabi yang lain. Semoga bisa dipahami. Oke, ini dulu penjelasan dari aku ucapkan kepada teman-teman semuanya, teman-teman Islam, jaga Allah, jaga Al-Quran, jaga Islam, ya, jadi bungka imanmu, tapi hormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, untuk saudaraku Kristen, ya, itu juga saudara kita. Tidak ketemu di akidah tapi ketemu di bangsa. Sama-sama saudara satu bangsa. Harus kita bersaudara. Ya. Oke, berikutnya kita saling mendoakan semoga keberuntungan ada pada kita. Mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Selamat menikmati akhir pekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.